Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Akrab Nahwu. Kita masih membahas tentang isim-isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Sekarang masuk yang keempat, yaitu isim mausul atau kata sambung. Isim mausul adalah kata sambung yang menjelaskan sesuatu dengan mendatangkan kalimat setelahnya. Sehingga berfungsi menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Contoh, kalimat pertama, ja'at tabibu. Pak dokter telah datang. Kalimat kedua, at-tabibu yaskunu fil qaryati. Pak dokter tinggal di desa. Dua kalimat ini disambung dengan alladzi sehingga menjadi ja'at tabibul ladzi yaskunu fil qaryati. Telah datang Pak dokter yang tinggal di desa. Telah datang Pak dokter yang tinggal di desa. Perlu diketahui bahwasannya kalimat setelah isim mausul itu namanya silah mausul. Ya, artinya kalimat yang setelah isim mausul dia silah mausul. Maka pada contoh ini silah mausulnya ini yaskunu fil qaryati. Dan di dalam silah mausul itu ada aid, sesuatu yang kembali kepada isim mausul berupa dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Pada contoh di atas yang menjadi aid adalah dhamir huwa yang tersimpan atau mustatir pada fiil yaskunu. Jadi pada yaskun ini kan ada huwa gitu ya. Itulah aidnya yang kembali kepada isim mausul. Karena huwa di sini kembalinya ke alladzi. Yaitu gambaran aid ya. Ya. Kemudian sila mausul itu bisa juga berupa jumlah ismiyah. Artinya sila mausul itu pasti berupa jumlah. Jumlah yang ada ya bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Adapun contoh yang tadi itu contoh yang silah mausulnya jumlah fi'liyah, yaitu yaskunu fil qaryati. Kadang silah mausul berupa jumlah ismiyah. Ya, misal ini. Ja'a tabibul ladzi baituhu fil qaryati. Telah datang Pak dokter yang rumahnya dia itu ada di desa. Ya, silah mausulnya jumlah ismiyah baituhu fil qaryati. Karena baitu yaitu mubtada, jar majrurnya khobar, dia adalah jumlah ismiyah sebagai sila mausul bagi alladzi. Maka pada contoh tersebut aidnya adalah dhamir jar muttasil berupa al-ha'u, yaitu yang tulisannya hu yang ada pada kata baituhu. Contoh di atas adalah untuk mudzakkar. Adapun contoh untuk muannas isim mausulnya menggunakan alati. Misal gini. Ja'at tabibatul lati taskunu fil qaryati. Telah datang Pak dokter yang tinggal di desa. Itu yang jumlah fi'liyah ya silah mausulnya. Contoh yang silah mausulnya jumlah ismiyah. Ja'atit tabibatul lati baituha fil qaryati. Ya telah datang ibu dokter yang rumahnya di desa. Ya, jadi perbedaannya yang pertama adalah silah mausulnya jumlah fi'liyah ya taskunu fil qaryati. Ja'atit tabibatul lati taskunu fil qaryati. Yang kedua, ja'atit tabibatul lati baituha fil qaryati. Yang kedua, jumlah ismiyah. Demikianlah gambaran dasar tentang isim mausul dan rukun yang harus ada di dalamnya. Yaitu
Isim mausul adalah kata sambung. Setelahnya terdapat silah mausul. Silah mausul pasti berupa jumlah, bisa ismiyah maupun fi'liyah. Dan di dalam jumlah tersebut terdapat aid berupa dhamir yang kembali ke isim mausulnya. Dan dhamirnya bisa zahir dan juga bisa dhamir mustatir. Ya. Ya, kita lanjutkan kepada latihannya. Jadi latihan ini ada beberapa. Yang pertama, isilah titik-titik berikut ini dengan isim mausul yang sesuai dan berikanlah harokat secara lengkap. Di latihan pertama ini gambarannya di samping mengisi dengan isim mausul juga sebagai latihan untuk membaca dan paham dan gitu. Mengasih harokat ya, syukur-syukur mau menerjemahkan dan gitu. Isi kemudian di harokat dan eh, latihan juga untuk menerjemahkan nih. Karena latihannya seperti itu maka nggak ada bacakan ya, baca sendiri itu yang pertama. Yang kedua, buatlah kalimat menggunakan alladzi dan allati masing-masing 4 kalimat ya, dengan rincian masing-masingnya 2 kalimat sila mausulnya berupa jumlah ismiyah dan 2 kalimat sila mausulnya berupa jumlah fi'liyah ya. Jadi yang alladzi ya bikin dua, satu sila mausulnya jumlah ismiyah dan satunya fi'liyah. Artinya juga bikin dua ya, satu sila mausulnya jumlah fi'liyah, satunya jumlah ismiyah. Kemudian nomor 3 yang saya terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Artinya menempatkan isim mausul di dalam kalimat. Jadi, ini bahasa Indonesianya ya. Saya menulis pelajaran yang ditulis oleh Pak Guru pada papan tulis yang dibuat oleh tukang kayu yang rumahnya di desa yang di dalamnya terdapat pohon-pohon yang tinggi. Ingat, latihan ini adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, bukan mengarabkan bahasa Indonesia, bukan ya, bukan sekedar masang-masang kosakata, bukan ya, tapi susun ke dalam bahasa Arab sesuai dengan kalimat yang dibuat. Barakallahu fikum jami'ah. Demikian kaum yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.